Kali ini kita akan membahas masa kekhalifahan Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti lain yang menandai besarnya peradaban Islam. Dalam sejarahnya, kesultanan ini berdiri selepas kejadian Tahkim dalam perang Siffin yang melibatkan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah menjalin kesepakatan damai dengan sang Khulafaur Rasyidin. Selepas Ali, pemerintahan yang dilanjutkan Hasan bin Ali cenderung lemah hingga menyerahkannya pada Muawiyah. Pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua, yaitu di Damaskus atau sekarang yang kita kenal sebagai Syria, dan Andalusia yang sekarang kita kenal sebagai Spanyol. Periode pemerintahan yang berpusat di Damaskus berlangsung 90 tahun pada 660 hingga 750 Masehi. Dinasti Bani Umayyah di Andalusia Spanyol awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin seorang gubernur pada zaman Walid ibn Abd al-Malik. Andalusia kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus, kekuasaan Umayyah di Spanyol berlangsung selama 275 tahun. Pada 756 hingga 1031 Masehi. Masa kekhalifahan Bani Umayyah mengalami keemasannya setelah resmi menjadi khalifah Bani Umayyah. Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan ke Madinah, dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian memfokuskan diri pada perluasan wilayah, hingga akhirnya berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia, sebagian kerajaan Bizantium di Afrika, Khurasan, dan Afghanistan. Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I dan Al-Walid bin Abu Malik yang memimpin pada tahun 705 hingga 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Ilmu agama dan pengetahuan yang berkembang pesat, dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, dan tentram. Pada masa pemerintahan khalifah setelahnya, ekspansi wilayah Bani Umayyah terus berlanjut. Tidak heran apabila Bani Umayyah memiliki daerah yang sangat luas, baik di barat maupun timur, meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arab, Irak, sebagian wilayah Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Al-Farabi adalah salah satu orang ilmuwan Muslim yang pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang sehingga saat ini masih digunakan rujukan oleh para ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan Muslim pada masa Bani Umayyah juga belajar ilmu bahasa, kesenian, filsafat, geografi, sejarah, kimia, fisika, kedokteran, dan astronomi. Ilmu agama salah satu ilmu yang berkembang adalah ilmu hadis yang ditandai dengan kodifikasi dan pembukuan hadis. Pemerintah Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di berbagai wilayah. Hal ini kemudian mendorong lahirnya ahli bahasa, yaitu Sibawahi, yang menghasilkan karya yang berjudul Al-Kitab yang menjadi pedoman ilmu tata bahasa Arab hingga saat ini. Ilmu filsafat Islam pertama kali muncul pada masa Daulah Umayyah, dimulai dengan penerjemahan filsafat Yunani ke bahasa Arab. Salah satu ilmuwan Muslim dalam bidang filsafat yang sangat terkenal adalah Al-Farabi, yang menyetujui dan mengembangkan logika Aristoteles. Ilmu kedokteran, ilmuwan dalam bidang kedokteran yang terkenal adalah
Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Az-Zahrawi adalah dokter bedah terkemuka yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah. Ia dikenal sebagai peletak dasar dari teknik ilmu bedah modern. Ilmu fisika, salah satu ahli fisika dari Bani Umayyah adalah Ibnu Bajjah, yang mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Teori ini sangat berpengaruh pada fisikawan setelahnya, termasuk Newton dan Galileo. Khalifah-khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Jumlah khalifah Bani Umayyah di Damaskus ada 14 dengan urutan masa kepemimpinan yang diawali oleh Muawiyah I tahun 661 hingga 680 Masehi, Zaid I 680 hingga 683 Masehi, Muawiyah II 683 sampai 684 Masehi, Marwah I 684 hingga 685 Masehi, Al-Walid I 705 hingga 715 Masehi, Umar II 717 hingga 720 Masehi, Yazid II 720 hingga 724 Masehi, Hisham 724 hingga 743 Masehi, Al-Walid II 743 hingga 744 Masehi, Yazid III 744 Masehi, Ibrahim 744 Masehi, Marwah II 744 hingga 750 Masehi. Berbagai kemajuan dalam sistem pemerintahan dan ilmu pengetahuan berhasil dicapai Bani Umayyah. Kemajuan dalam sistem pemerintahan seperti pendirian Departemen Pencatatan yang disebut Diwanul Khatam, pendirian pelayanan pos yang disebut Diwanul Barid, pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat pejabat bergelar Sahibul Kharaj, penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan. Setelah itu pencetakan mata uang dan juga pembangunan fasilitas umum seperti gedung, masjid, sumur, dan jalan raya. Pengurangan pajak dan menghentikan pembayaran upeti atau jizyah bagi orang yang baru masuk Islam. Beberapa kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan seperti penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu, penggunaan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah, pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta, pengumpulan hadis, menyamakan kedudukan orang Arab dan orang Arab non-Arab hingga kembali bersatu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti yang berusia 365 tahun yang sangat panjang, tapi mereka mengalami keruntuhan dikarenakan munculnya kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah seperti Khawarij Syiah dan non-Arab atau Mawali. Tidak ada ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah sehingga membuat kekhalifahan seperti bingung sistem apa yang mereka gunakan untuk pergantian khalifah. Perpecahan antar suku etnis Arab Utara, Bani Qais, dan suku Arab Biyah Selatan, Bani Khalib, membuat dinasti ini semakin melemah karena terjadi perpecahan antara dua suku besar tersebut dan gaya hidup mereka yang semakin lama semakin menyukai kemewahan, dan juga terbunuhnya Khalifah Marwah bin Muhammad yang dilakukan tentara dinasti Abbasiyah sebagai akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Memunculnya kekuatan baru yang dipimpin keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah. Setiap dinasti, setiap kekuasaan, setiap hal ada naik turunnya. Begitu juga dengan dinasti Umayyah yang berlangsung selama 365 tahun, akan tetapi juga mengalami penurunan dikarenakan oleh hidup mereka sendiri, oleh kaum mereka sendiri yang banyak membuat kesalahan
hingga terjadi kemunduran Bani Umayyah. Sekian pembahasan kita pada sore hari ini. Terima kasih.